sin X. Oke, betul ya. 3 sin kuadrat X cos X. Nah, ya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan mengenai turunan trigonometri sejajar ya, atau mengenai turunan sin dengan cos dengan tan geser kanan bantu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, soal berikut kemarin juga ada mengenai trigonometri juga ya. Jika misalkan fx itu adalah sin pangkat 2x ditambah pi per 6, maka nilai f aksen 0 ditanya ini nilai x-nya itu adalah bernilai 0 ya. Jadi ini seperti biasa kita turunkan turunan 2 pangkatnya itu kita turunkan, terus 2 ini dari mana? Dari sini, dari 2x. Turunkan 2 sin 2x ditambah pi per 6. Nah, kemudian dari sini itu adalah cos 2x ditambah pi per 6. Nah, ini kita kalikan 4 sin 2x ditambah pi per 6 kosinus 2x plus pi per 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan menunjukkan matematika yang menarik ya. Biasa dalam perkuliahan atau dalam pembahasan matematika itu ada poin-poin ya. Jadi kalau kemarin kita perhatikan, kita sudah masuk materi limit, kemudian grafik, kemudian diferensial ya. Tapi diferensialnya belum selesai. Kemudian ada fungsi relasi ya. Nah, di bagian fungsi relasi yang akan kita bahas bersama-sama ya, kalau kalian perhatikan ini berhubungan dengan contoh-contoh yang kemarin sudah saya sedikit jelaskan ya. Nah, tetapi pada waktu kita masuk ke bagian diferensial ya, perhatikan di pembahasan sebelumnya ini diferensial ya. Jadi kalau diferensial itu fungsi x ya, x ada diferensial fungsi gx, nanti ada diferensial perkalian fungsi, ada diferensial pembagian fungsi, ada diferensial akar ya. Nah, itu sebetulnya saling menyambung ya, saling sambung menyambung. Nah, di dalam pembahasan diferensial trigonometri yang sudah kita bahas minggu lalu atau bukan minggu lalu, kemarin ya, bahwa yang menjadi kata kunci itu sebetulnya cuma 2. Kalau kalian perhatikan ya, yaitu y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x. Kalau kita mau ganti menjadi tangan, turunannya apa? Tangan itu kita lihat kembali, oh tangan itu adalah sin per cos ya. Jadi nanti kita akan turunkan secara manual, kalau sudah bisa langsung ya, bisa langsung kita turunkan. Sama juga dengan y sama dengan kotangan x. Berarti kalau tangan sin per x, berarti kalau kotangan cos per sin ya. Sama seperti turunan dari sekan x. Sekan itu apa per apa? Sekan. Ada yang ingat? Sekan itu apa? 1 per. Ayo. Ada kosekan, ada sekan. Kalau sekan 1 per apa? Ayo, yang kompak lah nih, pada banyak diam nih, berarti nggak tahu nih. Sekan itu 1 per apa? Kalau kosekan 1 per apa? Ayo, yang lainnya. Oke, nanti kita bahas sama-sama ya. Berarti masih perlulah matrikulasi ini kita bahas ya di dalam pembahasan. Berarti kalau saya tadi bertanya sepintas, kemudian jawabannya tidak banyak yang menjawab, berarti yang lainnya apakah malu-malu, apakah lupa, atau mungkin belum tahu ya. Tapi saya harapkan lupa. Kalau lupa itu kan sifat manusia ya, lupa. Nah, yang kemarin kita bahas adalah y sama dengan sin ax. Kalau turunan y sin adalah cos, turunan cos adalah min sin, maka kalau sin ax adalah a cos ax.
kita mau mencari cos AX berarti A dikali min sin AX, atau bisa juga menjadi min A sin AX, ya. Nah, bagaimana kalau ada embel-embel di depannya, ada seperempat, ada akar suatu nilai gitu ya, maka itu cuma menjadi suatu konstanta saja. Jadi misalnya kalau saya mau turunkan fx sama dengan 1/4 sin 4x, itu artinya apa? Artinya yang kita lihat itu sebetulnya yang belakang saja dulu, sin 4x, sehingga ya dari sin 4x itu kita akan dapatkan turunannya adalah 4 cos 4x. Barulah kita kalikan dengan yang di depannya, seperempat. Seperempat dikali 4, 1 hasilnya, sehingga nilainya menjadi cos 4x. Sekarang saya balik soalnya. Seperempat cos 4x. Berapa jawabannya? Ya, min cos 4x. Oke ya. Jadi kita bisa cari cara langsung. Tapi bagaimana kalau misalnya dalam akar? Berarti sama juga sebetulnya, ya. Jadi kita lihat saja yang cos akar 5x ini. Turunannya adalah cos itu min sin, ya. Jadi konstanta di belakangnya adalah akar 5, kita kedepankan. Kemudian cos berubah jadi min sin, di belakang tetap sama, akar 5x. Gitu ya. Jadi nanti akar 5 dikalikan dengan akar 3. Kita kalikan, jadi akarnya akar 15. Karena sinnya minus, jadi semuanya menjadi min akar 15 sin akar 5x. Oke ya, ini pembahasan kemarin. Nah, sekarang kita coba bahas lanjutannya. Ya, kita coba bahas lanjutannya. Nah, ternyata suatu fungsi itu bisa dijumlahkan, dan akibatnya pada waktu fungsi itu mau kita turunkan, itu sama juga dengan menurunkan fungsi itu masing-masing, ataukah setelah kita jumlahkan kita turunkan. Ya, saya contohkan seperti ini. Saya punya fungsi fx. Lihat ya, saya punya fungsi fx. Kemudian fungsi ini, ya, kemudian fungsinya ini masing-masing punya nilai. Misal fx ada, gx ada, hx ada, ya. Nah, kalau ini kita jumlahkan dan kita turunkan, maka hasilnya sama juga dengan menurunkan masing-masing dan dijumlahkan. Kita buktikan ya. Kalau saya punya fx, x kuadrat plus 3x, maka turunannya adalah pangkatnya dikalikan ke depan, pangkatnya dikurangi 1, gitu ya, maka kita dapatkan 2x. Kemudian 3x, pangkatnya dikalikan ke depan, maka 3, pangkatnya dikurangi 1, maka 0. X pangkat 0 itu 1, sisanya jadi 3, ya. Jadi hasilnya adalah 2x plus 3. Kemudian gx, ya, kita lihat gx. Gx itu 7x min 1. Kalau saya turunkan G aksen, maka kita dapatkan 7 saja. Kalau saya punya hx adalah 3x kuadrat min 3, maka kalau saya turunkan, ya, maka hasilnya adalah pangkatnya kita kalikan ke depan, jadi 6 ya. 2 dikali 3, 6. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkat 1, sisanya adalah 6x. Kemudian konstanta. Kenapa konstanta itu kalau diturunkan 0? Apa alasannya? Ada yang bisa jawab? Untuk jawab? X-nya pangkat 1. Kalau 3 itu konstanta, tidak punya X. X pangkat 0. Sebetulnya dia ada X-nya, tapi pangkatnya 0. Ya. Jadi kalau kita bayangkan 3x pangkat 0, ya, 3x pangkat 0 itu sama juga dengan berapa tuh? Sama juga dengan, kalau saya kalikan 0 dikali 3, 0. Dah selesai, berarti semuanya 0. Ya kan?
Berarti kalau perkalian 0 itu berapapun nilainya, kalau dikalikan 0, 0. Ya misalnya coba dihitung cepat, 7 kali 5 kali 5 terakhirnya kali 0. Gak usah mikir lagi dah, 0. Ya kan? Nah, kemudian kita jumlahkan F aksen, G aksen, H aksen. Maka kita dapatkan nilainya ini yang kita sebut sebagai turunan penjumlahan, ya, turunan penjumlahan. Jadi F aksen, G aksen, H aksen itu adalah penjumlahan yang kita simbolkanlah dengan simbol baru menjadi H besar, misalnya ya. Nah, tetapi teknik penulisan seperti ini bisa juga kita lakukan secara biasa. Saya jumlahkan dulu masing-masing, ya. Fx tambah Gx tambah X. Setelah itu diapakan? Setelah itu baru didiferensialkan, ya, sehingga nilai Fx, Gx dan Hx langsung kita diferensialkan. Misal ya, di sini kita lihat, ya, x kuadrat plus 3x saya diferensialkan, saya dapatkan 2x plus 3, tulis di sini 2x plus 3, ya. Gx 7x min 1 saya diferensialkan, saya dapat 7, tulis di sini 7, ya. 3x kuadrat min 3 saya diferensialkan, saya dapatkan 6x, tulis 6x. Maka hasil ini kalau kita selesaikan, dijumlahkan ya, 6 tambah 2 di depan dapatnya 8x, 3 tambah 7 10, maka inilah yang kita sebut sebagai hasil penjumlahan turunan dari 3 fungsi. Fungsi fx, fungsi hx, dan fungsi gx. Ya. Itu berlaku umum. Ya, berlaku umum. Sebagai bayangan atau contoh misalnya. Kita punya personal nih, A, B, C. A, B, C. Masing-masing mereka membawa suatu persamaan. Ini persamaannya ada, ini ada, ini. Kemudian persamaan ini saya bilang coba kerjakan. Jangan mengerjakannya, dapat hasil. Yang ini pun sama. Sekarang saya minta kalian jumlahkan hasil turunan itu. Sama persis seperti ini ya. Sama persis seperti ini. Ya. Nah, artinya suatu fungsi bisa kita selesaikan bersama-sama atau kita selesaikan terpisah-pisah. Tidak ada masalah, ya. Coba kita lihat bentuk soal, ya. Jadi soalnya tidak akan saya bahas satu persatu, jadi saya random saja, ya. Di soal nomor 9 ini sudah ya, 1/4 sin 4x itu, ya. Nah, yang nomor 10 nih, sin 3 min 2x pangkat 3. Kalau pangkatnya di sini, ini berarti sin 3 min 2x itu dipangkatkan semua dengan 3. Tapi kalau pangkatnya di belakang, itu beda maksud. Kalau pangkatnya di belakang, yang dipangkatkan itu adalah 3 min 2x. Kalau ada pangkatnya di belakang ya. Jadi perhatikan baik-baik apa perbedaannya. Ya. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan tentang maksud soal seperti ini. Kita lihat soalnya. Soalnya tidak sulit, ya, tetapi juga bisa menjadi sulit kalau tidak bisa kita pahami. Soalnya mungkin nanti bisa saya buat sembarangan ya, tidak selalu harus sama seperti soal yang ada di tadi, ya. Misalnya saya punya fungsi sin di pangkat 3 nih ya, sin 3 min 2x pangkat 3, ya. Yang harus kita ketahui adalah aturan penurunan dengan menggunakan aturan rantai, ya. Kalau di sini kan kita sudah langsung pakai teorema-teorema, rumus-rumus yang langsung berhubungan. Jadi kalau sudah ada pangkat, itu bisa kita turunkan dengan aturan rantai. Aturan rantai itu apa? Aturan rantai itu ini yang saya kasih warna dalam bagian biru warna merah, ya.
aturan rantai itu mungkin dalam bahasa Inggrisnya adalah chain rule, ya. Chain rantai, rule-nya aturan. Jadi dibuat gampang aja, ya. Apa aturannya? Pertama adalah kalau saya punya fungsi Y sama dengan X pangkat A, maka normalnya kita bilang, ya, normalnya kita bilang turunannya adalah cos pangkatnya dikalikan ke depan, nih kan di depan ya, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Maka ini adalah teknis turunan pertama. Bagaimana untuk turunan selanjutnya? Ya, turunan selanjutnya, misal saya punya fungsi dalam pangkat Y sama dengan X kuadrat min 1 pangkat A. Nah, ini pangkatnya nih A, ya. Maka cara menyelesaikannya adalah, ya, pangkatnya dikalikan ke depan A, kemudian dikalikan dengan persamaan yang sama, yaitu X kuadrat min 1. Pangkatnya dikurangi 1, A min 1. Baru kita kalikan dengan turunan dalam persamaan tersebut. Kalau persamaannya adalah X kuadrat min 1, maka turunannya adalah 2X. Inilah yang sebetulnya kita sebut sebagai penerapan aturan rantai, ya, penerapan aturan rantai. Nanti dalam soal-soal selanjutnya, ya, ada contoh-contoh. Kemudian lihat lagi di sebelahnya, ya, Y sama dengan sin AX, sin AX, ya. Kalau Y sama dengan sin AX, itu artinya kira-kira apa tuh? Ya, A itu pangkat dari semuanya. Jadi awalnya kan sin X, dipangkatkan dengan A, maka A ini bisa kita tuliskan di antara tengahnya, ya. Tapi kalau saya tuliskan, ya, kalau saya tuliskan sin X pangkat 4, itu beda maksud, ya. Jadi kalian harus tahu perbedaan antara teknik penulisan berpangkat apabila ada di dalam dan apabila ada di luar, tidak sama. Ya, saya kasih contoh, ya. Ini, ya, saya kasih contoh, misalnya sin X kuadrat, sin kuadrat X, sin kuadrat X kuadrat, ya. Kalau ini jelas, ini jelas maksudnya, ya, sin X saja. Tapi kalau yang ini artinya sin X kuadrat. Jadi di dalam perkuliahan kalian harus tahu teknis penulisan persamaan matematis yang kadang tidak lagi kita pakai dalam kurung, ya. Kemudian yang kedua, sin kuadrat X, itu artinya sin X dikuadratkan, ya. Maka sama juga kita tuliskan sin kuadrat X, ya. Kemudian yang ini apa nih? Sin kuadrat X kuadrat, itu artinya sin X kuadrat dikuadratkan, atau, ya, sin X kuadrat dikuadratkan kembali. Maka ini bisa menjadi bayangan kalian, ya, untuk memahami teknis penulisan trigonometri untuk suatu variabel. Pak, bagaimana kalau fungsinya jadi banyak? Kalau tadi cos, ya, sin, ya, sekarang cos lah, biar adil kan. Cos X kuadrat plus 1, cos kuadrat X kuadrat plus 1, ya. Cos X kuadrat plus 1 kuadrat. Ini beda maksud nih semuanya, ya kan? Bisa dipahami, ya? Teknis penulisannya ini tidak sama, artinya berbeda, ya.
Kalau yang ini tetap pasti. Tapi kalau yang ini sama juga dengan apa? Ini sama juga dengan cos x kuadrat plus 1 dikuadratkan di luarnya. Ya. Kalau yang ini udah jelas. Ya, yang dikuadratkan itu adalah x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Berarti kalau ini saya uraikan, saya dapatkan x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 1. Gitu ya. Kalau diuraikan ya, yang x kuadrat ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang teknis penulisan. Saya kembali lagi kepada apa nih? Saya kembali lagi kepada persamaan kita sebelumnya. Ya. Nah, sekarang di turunan trigonometri, ya, pangkatnya ini mau kita selesaikan, ya. Karena itu saya tuliskan dengan simbol saja dulu ya. Y sama dengan sin x pangkat a, lihat ya. Y sama dengan sin x pangkat a. Maka turunannya apa? Turunannya adalah pangkatnya dikalikan ke depan, gitu ya. Pangkatnya dikalikan ke depan, kemudian dikurangi dengan 1. Baru kita apakan nih? Baru kita turunkan dari sin ke cos. Ya. Tapi ini mungkin lebih mudah, terlalu mudah lah. Sekarang kita lihat yang ini ya. Yang ini, karena ini soal yang ada di buku kita, ya, di soal. Ya. Ini kita pakai aturan rantai untuk menyelesaikannya. Jadi kalau ini kita pakai, lihat jawabannya ada di sini ya. Jawabannya itu ada di sini. Jadi fx sama dengan sin 3 min 2x pangkat 3. Berarti pangkat 3 kalau kita turunkan, pangkatnya dikalikan ke depan, ini dapatnya ya. Dikalikan persamaan yang sama, persamaannya apa? Sin 3 min 2x, tapi pangkatnya dikurangi 1. Ya, baru kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan turunannya. Turunannya apa? Sin. Turunan sin adalah cos. Persamaannya sama, ya. Cos 3 min 2x. Dan kita kalikan dengan turunan dalam bagian sininya nih. Belum kita turunkan kan? Jadi kita turunkan. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan hasil. Ya. Nah, kemudian ada lagi soal yang lain. Saya ambil ini ya. Buat halaman baru saja. Ya. Tidak selalu harus sin cos, bisa juga dengan lain. Misalnya Y sama dengan X plus X kuadrat plus 2X min 1, pangkatnya 5. Ini mau saya turunkan ya. Jadi kalau saya tuliskan di aksen itu sebetulnya sama juga dengan dy per dx ya, kalau tulis penulisan lengkap ya. Kalau tidak pakai dy kita pakai del y per del x ya. Berarti apa yang kita lakukan? Angkatnya kalian ke depan 5. Kemudian tuliskan persamaan yang sama. Persamaannya apa? X kuadrat plus 2x min 1. Pangkatnya dikurangi 1. Dari 5 kurangi 1 jadi 4. Baru kita kalikan persamaan dalamnya. Kalikan turunan pertama persamaan dalam. Ya, yaitu 2x plus 2. Udahkah? Udah. Ya, kalau sudah seperti ini udah sederhana, nggak usah kalian bongkar-bongkar lagi. Tapi bisa juga, misal dalam soal hasilnya nggak ada, kemungkinan dikalikan 5 dengan yang bagian belakang, maka kita dapatkan 10x plus 10 dikalikan x kuadrat plus 2x min 1, pangkatnya pangkat 5. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh. Pak, soalnya mau kita buat bervariasi ya.
Perlu kalian ketahui kalau saya punya soal ya, Y sama dengan A per B, ini fungsi A dan fungsi B, maka bagaimana cara menurunkannya harus kita tahu ya. Kalau Y sama dengan A kali B, ini fungsi A kali fungsi B misalnya ya, bagaimana cara mencari turunannya? Kalau yang bawah sama juga dengan turunan A dikali B ditambah turunan B dikali A ya. Kalau yang atas, yang pembagian, turunan A dikali B dikurangi turunan B dikali A per berapa? Ayo, masih ingat nggak? Saya pikir lancar nih, mau saya tuliskan nih. Ayo, yang masih ingat nggak? Ayo. Kira-kira apa tuh? Ini penting nih, ya. Turunan, teknis penurunan. Kemarin kan di buku yang kemarin, coba saya cek ya. Ada saya perlihatkan tentang ayo nih, coba dilihat. Masih ingat nggak? Kelihatan nggak? Kecil ya? Ayo, baginya apa? Per? Kalau tadi itu per apa berarti? Nih, tadi kan saya pakai AB kan? Kalau mencari AB berarti A aksen kali B ditambah B aksen kali A. Kalau bagi, A aksen kali B dikurangi B aksen kali A dibagi apa nih? B dikuadratkan. Ini harus hafal nih. Kalau nggak hafal, bagus pindah prodija, bahaya ya. Dosen tidak mau tahu kita sudah mendapatkan atau belum, tapi sebetulnya harusnya sudah. Betul ya? Sudah belum waktu sekolah dulu? Dah ya? Cuma lupa. Lupanya akut lagi ya. Bahaya tuh lupa akut tuh. Nggak boleh terjadi ya. Berarti ini kita bagi dengan B kuadrat. Sorry. Di atas ya. Di atas. B kuadrat. Kita pakai angka ya sekarang, karena ini penting. Di mata kuliah atas di elektro itu kita langsung terapkan tuh hal-hal seperti ini di dalam kasus. Itu kita sebut sebagai aplikasi diferensial. Aplikasi diferensial. Nanti saya mungkin kalau yang nanti masuk kelas saya ada membahas itu ya, aplikasi diferensial. Jadi hal-hal yang kesannya sepele bisa jadi rumit, tapi kalau kita punya basic yang bagus ya, saya yakin lah bahwa kita bisa menanggulangi hal itu. Contoh ya, Y sama dengan, saya pakai soal yang mudah saja, 2x min 1 dikali x kuadrat plus 1. Saya mau cari turunannya, maka
Yang ini kita jadikan A, yang ini kita jadikan B, gitu ya. Pakai rumus yang di atas. A aksen B, A aksen itu artinya di turunan A ya. B aksen itu ada turunan B. Oke, kita cari sama-sama langsung saja. A aksen itu dapatnya apa? 2. 2 dikali B. B-nya adalah X kuadrat plus 1. Ditambah bagian belakang diturunkan. Dapatnya adalah 2X dikali A, yaitu 2X min 1. Wah, gampang ternyata. Gampang. Asal kita sering latihan. Gitu ya. Nah, coba yang lainnya. Sekarang AB-nya ini saya mau cari untuk pembagian, ya. Y sama dengan 2X min 1 dibagi dengan X kuadrat plus 1. Ayo kita cari sama-sama. Maka Y aksennya adalah apa nih? Turunan atas dikali bawah. Turunan atasnya adalah 2 dikali bawah. Bawahnya apa? X kuadrat plus 1 dikurangi turunan bawah adalah 2X dikali atas 2X min 1 dibagi bagian bawah dikuadratkan, berarti X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Nah, karena ini masih bisa kita sederhanakan, kita perlu sederhanakan, maka kita dapatkan 2X kuadrat ditambah 2 dikurangi 2X dapatnya 4X, tapi di depannya ada negatif, jadi 4X dikuadratkan. Betul ya? Minus kali minus positif, maka dapatnya 2X dibagi hasil ini. Hasil ini pun kalau mau diuraikan boleh ya, kalau tidak pun tidak apa-apa. Misalnya saya uraikan, saya dapatkan X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1. Ya, yang belum paham bagaimana mencari secara langsung perlu latihan. Kalau tidak, kalian boleh mencobanya dengan teknis manual. Artinya ini saya uraikan ke atas ya. X kuadrat plus 1. Double. Dikuadratkan. Berarti sama juga dengan apa nih? X kuadrat plus 1 dikali X kuadrat plus 1. X kali X pangkat 4. X kuadrat dikali 1 kita dapatkan X kuadrat. Ya. 1 dikali X kuadrat kita dapatkan X kuadrat. 1 dikali 1 kita dapatkan 1. Maka kita dapatkan X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1. Sama ya? Sama nggak dengan bawahnya tadi? Sama. Itu ya? Itu cara menghitung. Ya. Nah, sekarang karena di materi YouTube saya itu ada matematika, ada fisika, silakan kalian lihat. Materi kalian nanti akan apa? Akan seperti apa? Ya, silakan dipelajari. Sehingga itu sangat memudahkan kalian untuk belajar. Ya, tahapan-tahapannya ada. Keuntungan di YouTube itu adalah materinya itu bisa kita ulang-ulang berkali-kali sampai capek. Ya, sampai muntah-muntah darah lah misalnya. Saking pengen dapat nilai A dalam satu mata kuliah, tapi tujuannya tercapai. Ya, itu cuma kata kiasan ya. Kenapa? Sama halnya dengan orang yang menciptakan atau membuat rumus Pitagoras. Sama halnya orang yang membuat rumus trigonometri. Dengan Pitagoras, ya, tukang bangunan itu nggak perlu dia pakai usul derajat untuk usul bangunan. Ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan sama dengan R. Di sini dia pakai aturan 3, 4, 5. Kalau dari sini saya pakai 3 meter,
Di situ 4 meter, maka garis miringnya pasti 5 meter. Kalau pakai meter, panjangan Pak meteran ada Pak, pakai sentinya boleh. 40 cm, 30 cm, sisi miringnya setengah meter atau 50 cm. Itu siku Pak. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mengukur batang kelapa? Kok namanya pakai pucuk-pucuknya? Mungkin sampai pucuk udah tergulingan gitu ya. Oke lah bisa manjat. Tapi yang bisa manjat sampai pucuk itu Pak. Kalau udah badannya seperti kita sampai pucuk, kita bukan melambai-lambai lagi langsung tumbang. Kalau menurut saya coba. Atau misalnya kita ingin ini kan ada tower nih. Kita ingin tahu tower ini tingginya berapa sih? Bagaimana cara menghitungnya dengan bagus? Maka kita pakai matematika. Akan melakukan Pak kira-kira. Saya ingin cari tinggi tower, tinggi pohon kelapa. Yang rumus apa tuh? Rumus? Benar sama-sama. Apa? Oh ya, itu sebenarnya Pythagoras. Kalau di Pythagoras, maka data apa yang kita perlukan dulu? Saya ingin mencari tinggi tower. Tower itu adalah sumbu apa tuh? Sumbu tegak itu adalah sumbu Y. Itu yang kita cari. Kalau kamu mau pakai sumbu Pythagoras, berarti kamu harus tahu data miring. Wah miringnya kita tahu Pak. Panjangnya berapa betul ya? Pak kita manjat ya Pak. Habis itu turunkan tali. Silakan Pak. Ya, tapi sebagai ilmuwan atau ahli matematik mereka pakai, tapi mereka tidak menggunakan apa yang tadi, tapi pakai trigonometri. Boleh pakai sin, boleh pakai cos, boleh pakai tan. Tetapi pada waktu kita mau lihat sisi miring, kita buktikan ya sebentar ya. Kayaknya lebih asik nih. Matematik itu asik kalau bisa dibuktikan, itu banyak. Ya, seperti di soal yang kita lihat, yang kalian kerjakan di waktu tes di awal ya. Sekarang kita cek soalnya. Ya, mungkin soalnya berbeda. Saya selalu mengerjakan soal yang tidak sama. Kenapa? Kenapa tidak sama jauh? Supaya kalian berkreasi dengan atau mencari jawaban pada soal-soal yang nanti akan dikerjakan. Atau apalah, kita membahas atau mencari kunci jawaban ya. Yang penting itu adalah bisa menyelesaikannya tanpa kunci jawaban. Betul enggak? Ya. Kalau kalian hafal kunci jawaban, dikasih soal baru pasti kalian akan bingung menyelesaikannya. Tapi kalau kalian bisa menyelesaikan cara, seberapapun sulitnya atau variasi soal yang diberikan, kita pasti bisa menyelesaikan soal itu dengan baik. Ya. Oke, kita cek soal ini. Y sama dengan 3x pangkat 4 min 7x plus 5. Nah ini pangkatnya nih saya buat ya 3/2 yang tadi saya katakan. Ya, 3/2 itu sama juga dengan 3x pangkat 4 min 7x plus 5 pangkat 3 diakarkan. Gitu ya. Ini sama seperti itu. Jadi kalau kalian mendapatkan soal yang dalam akar, kita ubah lebih mudah dalam bentuk pangkat. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya soalnya dalam bentuk akar, kita ubah dalam bentuk pangkat. Karena dengan cara itu kita bisa pakai aturan rantai, ya. Gitu ya. Selesai aturan rantai. Jadi apapun soalnya, larinya aturan rantai lagi. Nah, tapi aturan rantainya harus tahu, ya. Karena itu berulang-ulang saya tidak bosan-bosan menginformasikan tentang aturan rantai ini. Jadi kalau soalnya sudah dalam pangkat, berarti kalau pakai aturan rantai, pangkatnya dikalikan ke depan menjadi 3/2. Kalikan persamaan yang sama. Persamaannya apa? 3x pangkat 4 min 7x plus 5. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Kalau dikurangi 1 berarti dikurangi 2/2.
2. 3 dikurangi 2, 1. Jadi sisanya setengah. Ini kan 1,5 ya sebetulnya ya. Dikurangi 1, sisa setengah. Setelah itu apa? Kalikan persamaan dalam atau turunan pertama persamaan dalam. Persamaannya adalah 3x pangkat 4. Kalau kita turunkan menjadi 12x pangkat 3. Dari mana itu? 4 dikali 3, 12. Pangkatnya 4 dikurangi 1, jadi pangkat 3. Jadi dapatnya adalah 12x pangkat 3. Kemudian min 7x diturunkan jadi 7. Ya, selesai ya. Nah, maka ini kita sebut sebagai hasil pertama turunan dari soal. Tapi ternyata soal ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara kembalikanlah pangkatnya menjadi dalam bentuk akar. Sehingga soal yang ini saja dia berubah dalam bentuk akar. Yang lain sama ya, cuma berubah tempat saja. Gitu ya. Nah, ini adalah cara menyelesaikan aturan rantai. Coba kita buat atau lihat soal yang lain ya, soal bawahnya. Soal bawahnya ini ya adalah akar 3x kuadrat min 2x plus 50. Akarnya kita ubah dalam bentuk pangkat. Pangkat berapa? Pangkat setengah. Ada yang tahu nggak ini kenapa pangkatnya jadi setengah? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa pangkatnya jadi setengah? Kok nggak pangkat 5? Kok nggak pangkat 10? Kok nggak pangkat 3? Kok pangkatnya setengah? Karena akar, ya ini aturan, ya. Kalau akar tidak disebutkan basisnya, basis, ya, maka pasti dia adalah basis 2. Kalau basis 2, maka dia pangkatnya menjadi 1/2. Kalau saya tuliskan di sini akar, tapi basisnya 5. Di sini ada tulisannya 5 gitu ya. Maka pangkatnya adalah 1/5. Gitu ya. Jadi basis. Sama seperti kalau kalian nanti dalam perkuliahan ada yang kita sebut sebagai bilangan biner. Bilangan biner itu kalau tidak low high, kalau tidak 1 0, kalau tidak ada tiada, kalau tidak hitam putih. Jadi selalu cuma ada dua kondisi, ya. Nah, tetapi ternyata di dalam bilangan, sistem bilangan ada lagi yang kita kenal sebagai bilangan desimal, ada lagi bilangan heksa, ada lagi bilangan okta, ada lagi bilangan yang lainnya, ya, yang mempunyai aturan-aturan yang berbeda. Jadi nanti kita akan belajar masalah itu juga ya, tapi di mata kuliah yang lain, misalnya mata kuliah rangkaian logika ya, atau dasar sistem digital ya, kalau di mata kuliah lanjutan itu. Nah, sekarang kita cek atau kita coba turunkan ya, pangkat setengah. Berarti sekarang mau saya turunkan, pangkatnya kalikan ke depan, maka setengahnya saya kalikan ke depan. Dikalikan persamaan yang sama, pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkatnya menjadi min setengah. Setelah itu kita kalikan persamaan turunan pertama dari persamaan dalamnya. Yang awalnya 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x. Yang awalnya min 2x diturunkan menjadi min 2. Clear ya? Tetapi ada lagi tetapi. Kalian lihat di sini pangkatnya min setengah. Min setengah itu artinya kalau saya pindahkan ke bawah, dia menjadi pangkat setengah atau dalam bentuk akar. Jadi ini adalah bentuk lain dari pernyataan yang ada di atas. Ya. Kenapa sekarang 6x plus 2-nya menjadi 3x min 1? Karena dikalikan dengan setengah yang ada di bagian depan. Gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan proses perhitungan, kalian harus cepat. Karena itu matrikulasi mengajarkan kalian fisik yang sama yang nanti diperlukan di bangku perkuliahan. Kita harus cepat, itu yang terampil, supaya cepat dan terampil, supaya sama seperti kawan-kawan yang lain, latihan
matematika tanpa latihan soal itu nonsense. Ya. Saya selalu mengajarkan bahwa matematika itu bukan menghafal, matematika itu praktek dalam hal menghitung. Soal ini kan bisa buat juga, ya. Dari sekian orang yang hadir, atau 30 orang hadir, saya minta masing-masing buat soal. Setelah itu soalnya dikocok oleh saya. Ya, silakan masing-masing. Maka kalian akan mengerjakan soal yang dari awalnya. Berarti ada 30 soal yang berbeda hubungan dengan soal ini. Jadi kalau soal itu gampang. Yang sulit adalah menyelesaikannya. Tapi kalau kalian punya fisik yang bagus, maka menyelesaikannya menjadi hiburan. Ya, menjadi hiburan. Sama seperti kalian depresi. Tapi apa nih? Santero, ini kok. Ya. Kalau orang yang dagang, dia hiburannya dengan duitnya. Pendapatannya banyak. Satu hari itu. Wow. Ya kan? Tambah semangat. Nah, kalau kalian hitungnya di kapan? Hitungnya pada waktu kalian bisa menyelesaikan tugas yang kuliah. Karena kuliah itu nanti komponennya apa saja? Komponennya hadir dan aktif juga. Artinya banyak pertanyaan. Jadi kalau dosen ada pertanyaan, jangan diam saja tapi bertanya. Ya, tapi bertanya yang positif. Nanti ada kegiatan diskusi kelompok. Jadi masing-masing presentasi di depan, nanti kawan-kawannya dicoba untuk bertanya dan mereka di depan harus menjawab. Ya. Nanti ada kondisi tugas. Tugas itu biasanya dalam proses perkuliahan itu setiap minggu bisa ada tugas dari satu dosen. Kalau dosennya ada 10, maka ada tugas dalam 10. Ada tugas yang diselesaikan dalam waktu jam. Ada tugas yang diselesaikan dalam waktu hari. Ada tugas yang diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Ya. Ada lagi tugas yang diselesaikan dalam waktu 1 semester. Itu tugas besar. Ya, tugas besar itu misalnya kalau di mata kuliah nanti, di mata kuliah saya di robotik misalnya, kalian ada tugas membuat robot ini. Ini disebut nanti sifatnya kelompok, dipresentasikan. Ya. Hasilnya masuk dalam poin tugas. Pada waktu kalian dikasih tugas oleh dosen, jangan mengeluh karena itu sebetulnya menjadi bantuan kalian ataupun nanti kalian tugas akhir. Tugas akhir itu macam-macam dan ide manusia pun macam-macam sehingga hasilnya pun bisa beragam. Ya. Jadi silakan nanti dalam perkuliahan ada kegiatan ekskul di kampus silakan ikuti, ada kegiatan organisasi silakan ikuti. Karena itu semuanya bertujuan untuk mendewasakan diri, membuat kita tahu berorganisasi, membuat kita tahu bersosialisasi. Sehingga pada waktu kalian selesai dalam perkuliahan, relasi bisnis kalian akan kita sudah terbiasa memanage waktu, manajemen urusan sosial, ya, urusan dunia, macam-macam dan Oke, kita lihat ya matriksnya. Ini matriksnya saya tidak selalu harus 2x2 ya. Matriksnya bisa lebih banyak karena saya mengajarkan tentang hal yang sifatnya umum ya. Jadi yang pertama adalah di matriks itu ada yang dikenal sebagai orde. M kali N ya, baris kali kolom. Jadi teknis penulisan, baris itu yang warna merah, kolom itu yang saya kasih arah panah biru. Kemudian biasanya orde itu dalam matematis dituliskan sebagai R ya. Jadi matriks A elemen R dengan orde 3 2 kali 2 misalnya seperti itu ya. 2 kali 2 itu adalah baris 2 kolom 2. Kalau yang bawah ya, ini berarti ordenya berapa nih? 3 kali 3 ya. Matriks bisa dijumlahkan, bisa dikurangi bila ordonya sama. Betul enggak? Ayo, kira-kira menurut kalian betulkah pernyataan saya tadi? Matriks itu bisa dikalikan,
bisa dijumlahkan dan bisa dikurangi bila ordernya sama. Betul ya? Maka itu jadi ketetapan kalian tuh. Ya. Sekarang suatu matriks bisa dikalikan bila apa? Bila baris matriks di matriks pertama dengan kolom di matriks kedua sama, baru bisa dikalikan. Ya. Karena dia sifatnya baris kali kolom. Kalau tidak bisa dikalikan. Nah, di matriks itu ada hal-hal yang biasanya muncul ya, misalnya inverse matrix. Kalau inverse matrix berarti misal saya punya matriks ya, A B C D. Kemudian saya mau cari inverse matrix. Inverse matrix itu simbolnya dengan A pangkat min 1 atau 1 per A ya. Nah, dapatnya dengan cara apa? Dapatnya adalah dengan cara kita kalikan dengan 1 per determinan. Determinan itu adalah perkalian silang ya. Jadi A dikali D dikurangi B dikali C misalnya. Itu determinan. Tapi sekarang kita kalikan bagian belakangnya ini dengan A join A. A join A untuk matriks 2x2 itu tinggal kita putar saja. AD-nya menjadi DA. Ya. CD-nya menjadi minus. Ya, CB-nya menjadi minus. Oke ya. Ini mencari inverse matriks A. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai transpose. Transpose itu adalah memutar ya, memutar matriks awalnya ABCD menjadi ACBD. Ini ya. Ini transpose, simbolnya bisa dikasih AT pangkat T atau A aksen. A aksen itu berarti A transpose. Di perkuliahan kalian perlu kenal MATLAB ya. Untuk apa MATLAB? MATLAB dipakai untuk menghitung. Saya lihatkan dulu ya MATLAB-nya. Jadi kalau ada yang punya MATLAB silakan instalkan MATLAB. Ya, punya laptop misalkan MATLAB. Versinya boleh apa saja semampu laptopnya. Ya. Karena MATLAB semakin versinya baru perlu laptop yang speknya lebih tinggi. Jadi saya tidak memaksakan kalian untuk menginstal versi tinggi karena nanti lemot ya. Laptopnya sesuaikan dengan kemampuannya. Jadi seperti itu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini MATLAB. Di MATLAB kita bisa apa? Ya. Di MATLAB itu kita bisa simulasi, kita bisa hitung, dan sangat dipakai di elektro. Ya, saya katakan di elektro untuk semua disiplin ya. Misal ya, saya mau buat matriks A. A sama dengan, ini cara nulisnya ya. Matriksnya itu saya tuliskan 12 spasi 2. Ya. Kemudian karena ini 2x2 bisa saya tuliskan dengan titik koma ya, misalnya 3, 5. Kemudian saya pakai kurung tutup. Kalau saya enter, matriksnya menjadi 12, 2, 3, 4. Ini akan direkam oleh memori laptop. Data ini A itu ya. Saya akan tuliskan B, matriks B. B sama dengan ya, misalnya 3, 5. Terus ini saya pakai cara yang berbeda ya, saya tuliskan dengan di enter. Kemudian 4, 10. Kurung tutup. Ya, saya enter. Ternyata hasilnya sama. Jadi cara menuliskan MATLAB, matriks di MATLAB itu ada 2 cara. Dengan cara menggunakan titik koma dan dengan menggunakan enter ke bawah. Ya. Ini kita tulisnya di command window. Ini namanya command window. Kalau yang atas ini untuk menulis rumusnya, programnya. Ya, ini penelitian saya di robotik. Saya ini buat program robotik nih, panjang nih. Sin cos gitu ya. Belum selesai. Oke. Mau diapain nih si A dan B nih? Mau kita jumlahkan.
Maka saya bilang C sama dengan A ditambah B. Pasti kalian tahu jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? 15, 7, 15. Tuh ya. 15, 7, 15. Sekarang saya bilang D sama dengan A min B. Ayo, kira-kira jawabannya apa? Sebelum saya enter. Berapa dikurangi? Oke, kita lihat. 9 min 3 min 1 min 5. Wah, MATLAB enak nih, bisa dipakai untuk hitung-hitung matriks. Mau berapa matriksnya? Berapa saja bisa. Ya. Berapa saja bisa. Apakah MATLAB bisa dipakai untuk menghitung diferensial suatu fungsi? Bisa. Apakah MATLAB bisa dipakai untuk menghitung integral suatu fungsi? Bisa. Ya. Jadi bisa yang ada angkanya, bisa yang ada simbolnya. Itu cuma sebagai awal ya. Mungkin kalau yang masuk kelas saya bisa lebih paham. Tapi kalau yang tidak masuk kelas saya, silakan itu ya, lihat di channel YouTube saya untuk mata kuliah yang sama. Biasanya saya ada mengajarkan hal itu sehingga menambah informasi. Ya, itu kurang. Sekarang saya bilang F sama dengan A dikali B. Kali itu pakai bintang, ya, tulisnya kali. Saya enter. Saya nggak usah nanya lagi ya, saya enter aja. Jawabannya ada 44, 80, 29, 65. Kemudian saya katakan F, jadi F dengan F kecil itu beda-beda ya. Kalau di MATLAB itu F kecil, F besar itu lain. Ya, F dan F1 itu lain. Simbol, artinya simbolnya kita nyatakan lain. Saya bilang gini, F sama dengan F aksen. Aksen itu apa artinya? Ya, aksen itu artinya transpus. Dah ditranspus oleh dia. Transpus ya. Kemudian saya bilang sekarang, saya jadi G aja ya. G sama dengan inverse dari F. Inverse, INV. Inverse-nya dapat. Ya. H sama dengan determinan dari F misalnya ya. Saya pakai F saja ya. Determinannya dapat. Wah, enak nih. Bisa cepat. Pak, kenapa sih cuma 2 kali 2? Kenapa nggak 10 kali 10? Bisa kalau dia menyelesaikannya. Yang penting mau enggak nulis persamaannya. Gitu ya. Nah, artinya sekarang kalian sudah sedikit diberikan gambaran, MATLAB dipakai di matematika bisa. Artinya sebetulnya MATLAB dipakai untuk elektro bisa. Ya. Kalau kalian ke Gramedia, biasanya di Gramedia itu ada buku-buku yang berbasis MATLAB ya. Nah, itu silakan, atau mungkin kalian nggak mau beli ya, download saja ya, boleh juga ya, ada hal itu. Oke ya, itu tadi matriks. Nah, kemudian hal-hal yang lainnya saya kira berhubungan dengan kasus. Kalau kita punya soal, bagaimana menyelesaikan soal, maka soalnya itu perlu kita coba untuk kita uraikan ya. Jadi basic-basic ini saya jelaskan, tapi bisa juga soalnya itu perlu kita selesaikan. Misal ya, misalnya soal ini soalnya agak mirip ya dengan soal yang tadi.
Ya, ini ada matriks A, ya, ada matriks B, ada matriks C. Ya, soalnya adalah B min A sama dengan C transpus. Artinya saya harus hitung ya B min A. B min A dapatlah nilainya ini nih. X plus Y min 2, 4, 2, Y min 4. Bisa? Kira-kira kalian menghitung B min A? Bisa ya? Berarti X plus Y dikurangi 2, 2 dikurangi 2, jadi kurang-kurang jadi positif, jadi 2 tambah 2 artinya. Ya, dapatlah hasil ini. B min A sama dengan C transpus. Kalau C-nya ini, transpusnya tinggal kita putar kan? Dapatlah ini. Soal selanjutnya adalah bagaimana hasil perkalian X kali Y. Berarti saya harus cari X apa, Y apa. Ya. Nah, dari sini kita akan dapatkan dari baris kolom 1-1 ya. X plus Y min 2 sama dengan 7. Ya. Kemudian Y min 4 sama dengan 1. Abaikan ini salah ya, abaikan ini nggak sama ya. Kemudian kalau kita dapatkan soal seperti ini, maka kalau kita dapatkan Y duluan berarti X-nya dapat kita cari. Kalau X dan Y dapat, berarti kalau kita kalikan kita bisa dapat hasil. Gitu ya. Sebetulnya soalnya bisa apa saja. Ya, tapi bagaimana logika kita bisa menyelesaikan soal-soal yang mungkin berbeda. Ya. Soalnya bisa berbeda, bisa macam-macam. Nah, soal ini ya, coba saya mundurkan sedikit. Ada A dan B. Nah ini ya, 1, 2, 3, 5, nggak tahu soalnya sama tuh ya. Kita lihat 1, 2, 3, 5. Terus B-nya 3 min 2, 1, 4. 3 minus, oke, sama ya soalnya ya. Nah ini ada A dan B. A kali P sama dengan B. P-nya apa? Artinya sama juga dengan B per A. P sama dengan B per A. A ini inverse, 1 per A itu inverse. Jadi inverse dikalikan B. Kita cari dulu inverse-nya. Ya, inverse itu kan 1 per A join ya, 1 per determinan kali A join. A join ini dari matriks ini tinggal kita putar saja. Ya, asalnya 1, 2, 3, 5 menjadi 5, 1 ini diputar. Kemudian yang ini kita kasih nilai negatif. Ya. Kemudian kita hitung 1 per determinan. Jadi 1 dikali 5 dikurangi 3 dikali 2 dapat nilainya ya. Maka hasil ini kita pakai. Ini kan dapatnya min 1 ya. Kita pakai. Kita hitung. Oh, dapatnya ini yang belakang. Berarti A inverse ini kalau dikalikan B, maka kita akan dapatkan P. Ya, tinggal kita kali ya. Baris kali kolom. Min 5 kali 3 ditambah 2 dikali 1. Min 5 kali 2 ditambah 2 dikali 4. Ya. Dan yang bawahnya 3 dikali 3 ditambah min 1 kali 1. Ya, satunya lagi 3 dikali min 2 ditambah min 1 kali 4. Nah, nanti dapat matriksnya ya. Dapat hasilnya. Ya. Oke ya. Nah, ada lagi soal yang lain. Ini ya, ini soal terakhir. Soal terakhir, kita lihat ini soalnya 16.397. Atau soal saya sendiri ya. Saya kan waktu lain ya. Berarti soal saya sendiri. Atau 30 lain ya. Tiga, 4, 1, 2 BC. Ini ada BC nya.
Oh ini ya soalnya, soal terakhir ya, soal 30. Dicari ABCD, nanti dijumlahkan. Nah, kalau kita dapat soal seperti ini berarti ya kita kalikan biasa saja. Matriks ini 3, 4, 1, 2 kita kalikan dengan matriks ABCD. Dapat hasilnya ini ya. Artinya sekarang kita tahu yang baris kolom 11 sama dengan 16. Baris kolom 12 ya, yang ini 12 sama dengan 3. 21 sama dengan 9. Yang 22 sama dengan 7. Nah, kita cari ya, cari hubungan. Jadi kita bisa pakai substitusi eliminasi ya. Silakan kita cari, hitung, nanti dapat nilai ABCD-nya berapa. Setelah itu baru kita jumlahkan. Itu teknisnya cuma itu saja. Ya, sebetulnya soalnya tidak sulit, tapi menyelesaikannya perlu waktu. Maka kalian dituntut kesabaran. Ya, kalau kalian sabar, mudah-mudahan selesai mengerjakan soalnya. Ayo. Jadi kita hari ini bahas 2 topik ya, yaitu topik diferensial ya dengan topik matriks. Besok kita bahas integral. Ya, jadi saya lompat-lompat ya, tapi pengelompokannya kalau integral itu agak lama, nggak bisa dibahas dengan cepat. Tapi kalau diferensial bisa agak cepat, matriks bisa agak cepat, ya. Tetapi semuanya itu larinya kepada kalian sendiri. Apakah kalian hati-hati menyelesaikan materi soal ini, ya? Sabar, sabar itu hal terbaik ya. Jadi kalau kalian mengerjakan matematik perlu sabar menyelesaikan, nggak bisa tergesa-gesa. Salah sedikit di awal, salah semua di belakang, ya. Seperti itu matematika itu. Ada pertanyaan silakan. Jadi besok ya kita bahas ini integral. Materinya sudah saya siapkan. Ya. Sudah saya siapkan materinya. Masih ada beberapa sheet ya yang perlu dijelaskan. Berarti di 40 ya. Ada sekitar 17 ya, 17 halaman. Cukup? Oke ya. Saya kira itu saja pertemuan kita. Walaupun waktu masih ada ya. Saya kira bisa kalian pakai untuk istirahat ya. Kemudian sholat ataupun makan ya.